Menelisik misteri harta karun mantan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Popularitas Presiden Soekarno tiada dua. Sekalipun telah wafat, gong kebesarannya menyeruak ke seluruh pelosok negeri. Imbasnya kemana-mana, segala barang yang pernah digunakan Bung Karno selalu jadi buruan kolektor. Konon, barang peninggalan Bung Karno sama mahalnya seperti milik Napoleon Bonaparte. Desas-desus pun berkembang. Bung Karno dianggap memiliki harta karun berjibun, dari emas, intan, hingga permata. Utamanya harta karun itu disebutkan tersimpan di bank-bank Swiss. Benarkah seperti itu? Wafatnya Bung Karno membawa kedukaan yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Pada 1970, kepemimpinannya banyak dirindukan. Demikian pula jasa besarnya membawa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Karenanya, popularitas Bung Karno meningkat sekalipun telah wafat. Kepopuleran Bung Karno berimbas pada banyak hal. Segala macam barang-barang peninggalan Soekarno jadi buruan orang banyak. Perburuan itu juga memunculkan desas-desus baru. Orang-orang mulai termakan dengan kabar angin bahwa sang proklamator memiliki harta karun yang berjibun. Nilai-nilai pun ditaksir mencapai 55 triliun. Antara lain, harta itu berbentuk tanah, rumah, permata, dan emas yang jumlahnya bertonton. Konon, beberapa di antaranya disimpan pada bank-bank di Swiss. Fenomena itu tak cuma memunculkan pemburu harta, tapi juga orang-orang yang akunya memiliki data terkait cara mendapatkan harta karun. Pun mereka yang berprofesi sebagai paranormal juga ikut-ikutan menerawang lokasi harta karun. Banyak orang lalu tertarik. Mereka lalu memanfaatkan jasa paranormal. Nyatanya, semua itu hanya tipu muslihat. Hasilnya nihil. Korban yang awalnya ingin untung, justru buntung. Korbannya itu tak lain berasal dari kalangan jelata hingga pejabat. Soekarno yang secara kebetulan tanggal lahirnya perselisih beberapa hari dari meletusnya Gunung Kelut, juga dianggap sebagian orang sebagai sosok Ratu Atil. Jauh setelah kematiannya, hal-hal misterius seputar dirinya pun masih terus dicari, seperti mengenai harta karun Soekarno untuk rakyat Indonesia, kekuatan gaib di balik tongkat komando yang diisukan terbuat dari kayu langka, dan lain sebagainya. Di era itu, Soekarno yang pernah lolos dari banyak upaya pembunuhan rasanya memang sulit dilepaskan dari pandangan-pandangan mistisme macam demikian. Ungkap De Syaiful Cahyadi dalam buku Kisah-Kisah Abadi Soekarno, Harta Karun yang Pernah Ada. Narasi adanya harta karun Bung Karno yang jumlahnya berjibun dapat dipastikan adalah tidak benar. Bung Karno sendiri ketika menjabat orang nomor 1 Indonesia, kantongnya acap kali tipis. Ia hanya menerima $220 Amerika Serikat per bulan. Jumlah segitu jelas tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan kurang. Ia pun menyamakan kondisi keuangannya selama jadi presiden. Tak ubahnya seperti zaman berjuang di Bandung. Bedanya kala itu, Bung Karno banyak dibantu oleh istrinya, Inggit Garnasih. Sekali waktu, Bung Karno sendiri sampai meminjam uang dari ajudannya sendiri. Bung Karno tak malu menuturkannya. Ia juga menyebut dirinya sebagai salah satu presiden melarat di dunia. Alih-alih memiliki tabungan berlebih, rumah pun tidak punya. Aku tidak memiliki rumah sendiri, tidak ada tanah, tidak ada tabungan. Lebih dari sekali, aku tidak mempunyai sisa uang untuk pengeluaran rumah tanggaku. Di sebuah negara, duta besar kami terpaksa membeli piyama untukku. Satu-satunya piyama presiden sudah sobek. Negara menyediakan tempat tinggal dengan cuma-cuma, bebas pemakaian listrik, 4 buah mobil resmi, dan 3 di dalam garasi untuk tamu negara, dan mereka membelikan pakaian seragamku. Tetapi akulah satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya rumah sendiri. Baru-baru ini, rakyatku menggalang dana untuk membangun sebuah gedung buatku. Tapi di hari berikutnya,
Aku melarangnya. Ini bertentangan dengan pendirianku. Aku tidak mau mengambil sesuatu dari rakyatku. Aku justru ingin memberi mereka cerita Bung Karno sebagaimana ditulis Cindy Adam dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sejarawan Ong Hok Ham juga menepis anggapan adanya harta karun Soekarno. Ia mengambil contoh dari kerajaan yang pernah menguasai tanah Jawa, Mataram Islam. Kerajaan itu diisukan memiliki harta karun yang berjibun. Fakta di lapangan justru sebaliknya. Sistem kepercayaan yang dijalankan Mataram Islam tak pernah sempurna. Mataram Islam sendiri tak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada maskapai dagang Belanda, VOC. Kondisi itu tak jauh beda dengan kondisi harta karun Bung Karno. Andai kata harta karun itu ada, maka Soekarno tentu dapat menjadi juru selamat Indonesia keluar dari resesi ekonomi 1960-an. Lagi pula, jabatannya sebagai presiden tak akan lengser dengan banyaknya harta karun itu. Namun, pada kenyataannya, harta karun itu memang benar-benar tidak ada. Sekalipun ada, boleh jadi satu-satunya harta karun yang dimiliki oleh Bung Karno bukan emas, apalagi permata. Harta itu adalah kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Mataram juga tak pernah dapat melunasi utang kepada VOC, dan karena itu merupakan negara Asia pertama pada beban utang luar negeri yang besar. Alhasil, Mataram tak mungkin meninggalkan harta karun. Apalagi Pulau Jawa juga tidak pernah dikenal memiliki tambang emas dan intan. Tidak pernah terdengar dalam sejarah tentang berlian yang menghiasi mahkota raja dan keluarganya, seperti Intan Koh Inur dari India yang kini menghiasi mahkota Inggris. Berlian yang pernah dibicarakan dalam sejarah Jawa paling-paling sebesar jempol. Jadi, cerita tentang harta karun di Jawa saya anggap dongeng belaka. Tak juga termasuk dongeng adalah kisah tanah revolusi. Tutur Ong Hok Ham dalam buku Wahyu yang hilang, negeri yang guncang. Selain itu, ada banyak sekali harta karun di Indonesia. Perburuan harta karun pun dilakukan, bahkan untuk mengungkap misteri harta karun Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, apakah terungkap. Harta karun itu berasal dari sejarah panjang di masa lalu, mulai dari peninggalan kerajaan hingga peninggalan para penjajah. Konon, nilainya pun menjengkelkan, sehingga mendorong aksi-aksi perburuan. Namun, upaya perburuan harta karun yang dilakukan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak kendala yang dihadapi, hasilnya tidak ada. Beberapa harta karun yang diburu tersebut pada akhirnya disebut hanya mitos, tidak benar-benar ada. Namun, masih ada saja yang menganggapnya ada. Berikut kisah perburuan harta karun yang terpendam di Indonesia. Yang pertama, harta karun Belanda di Gunung Salak. Gunung Salak selain dikenal karena cerita mistisnya, gunung ini diduga menyimpan harta karun Belanda pada 1942. Ketika itu, terdapat saudagar dan pasukan Belanda yang mengalami ketakutan, apalagi hartanya dirampas oleh pasukan Jepang yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, harta karun emas Yamashita. Harta karun emas Yamashita merupakan rampasan perang yang dikumpulkan oleh tentara Jepang di Asia Tenggara pada masa Perang Dunia II. Jenderal Tomoyuki Yamashita selain ditugaskan untuk berperang, juga diperintahkan mengumpulkan sebanyak mungkin emas dari negara-negara jajahan. Yang ketiga, harta karun batu tulis Bogor. Saat Megawati menjabat sebagai presiden, pernah dilakukan penggalian harta karun di batu tulis Bogor. Megawati menunjuk langsung Menteri Agama Said Akil Hussein Al-Munawar pada Agustus 2002 untuk memimpin langsung pencarian harta karun tersebut. Menak saat itu mengaku mendapat mimpi atas peninggalan harta karun tersebut. Ada seseorang yang datang kepadanya menyebutkan di bawah tanah wilayah batu tulis terkubur harta karun peninggalan Prabu Siliwangi
nilainya diperkirakan cukup untuk membayar hutang negara. Yang keempat, mitos harta karun Soekarno dibuni. Harta karun yang diduga peninggalan Presiden Soekarno menggegerkan warga Bone, Sulawesi Selatan. Harta karun tersebut ditemukan di kebun milik Kepala Desa Pincen, Putih, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sudirman, pada November 2019. Menurut Kasat Indelkam Polres Bone AKP Surahman, harta karun yang diduga peninggalan Soekarno tersebut tidak mengandung logam mulia yang ditemukan saat itu, hanya besi titanium kuningan.